Mohon silakan di sini Bu, bisa dilepas kainnya. masih konflik ini sudah nggak ada konflik gitu. Jadi semua bisa dibicarakan bersama dan monggo pemerintah kalau mau mengucurkan dananya tinggal kita menyetujui bersama-sama sinuwun di mana yang akan dibangun, dan nanti setelah dibangun pastinya tidak hanya dibangun terus diteke wae, tapi bagaimana bisa tetap bisa untuk pembelajaran bagi masyarakat. Pastinya masyarakat yang membutuhkan, karena di sini itu baik arsitekturnya, baik tata kelola pemerintahannya itu sudah menjadi kajian akademisi yang mana kami sendiri sudah melakukan itu sejak lama. Nah, ini bisa kembali pulih setelah 18 tahun ini, 5 tahun ini berhenti ya, ini bisa kembali lagi. Monggo kalau ada yang mau tanya. Mbak ini mau nambahin? Oh Mbak ini mau nambahin. Sebelumnya Mbak Mung dan Mas Edi, Jeng, terima kasih. Tapi hari ini saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena Mbak Yu saya yang saya sangat sayangi ini sudah dengan sinuwun juga sudah mau berjabat tangan. Itu yang terpenting buat saya. Keinginan-keinginan lain dari saya itu tidak ada, karena hanya itu saja, sehingga berhari-hari saya menunggu momen ini. Mungkin Tuhan baru mengabulkannya hari ini, detik ini, mungkin setelah asar tadi. Mungkin juga rasanya hampir juga saya putus asa juga kemarin, mau pulang ke Jakarta aja gitu karena mungkin nggak ada titik temu. Tapi alhamdulillah Tuhan berkata lain. Tadi malam kami akhirnya banyak bicara, untuk pagi ini kami bisa ketemu, sehingga sore tadi setelah asar kami bisa mempersatukan. Mungkin setelah ini bisa Cing Devi, putri-putrinya yang lain untuk bersama-sama merangkul Ayahanda tercinta. Yang itu saja saya bersyukurnya, hanya itu saja. Selebihnya terima kasih Mbak Mung, Mas Edi, saya diberi kesempatan untuk menyatukan bertahun-tahun yang sudah rasanya sudah hilang gitu ya. Hanya itu saja, nggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Mungkin Gusti bisa cerita tadi pertemuannya seperti apa? Mohon maaf kalau kami agak telat. Ya, nanti kalau gambar foto dari saya ya. Semuanya pastinya saya saudara muda, saya datang sungkem sama dalam ngapunten, dan dalam ini kok masuk lagi hanya akan kembali bekerja. Kalau saya dianggap salah ya saya minta maaf, nyuwun ngapunten, dan semua ini harus kita sudahi. Niko yang paling utama kita harus menjalankan pesennya Sinuwun ke-12 bahwa kita bersama-sama untuk menjaga keraton, lestarinya keraton, dan monggo supaya keraton ini bisa lestari sampai akhir zaman. Ya beliau Meresponnya ya. Anduk-anduk gitu. Terus tadi yang mendampingi dari pihak Hanya Sinuwun. istrinya. Nggak ada orang di luar itu. Ya, tapi waktu saya datang ya dipetokin sama Pak Purboyo gitu. kondisi kesehatannya Sinuwun gimana? Ya seperti yang dengan lihat Sinuwun sulit untuk bicara, juga karena duduk ya memang sulit untuk berjalan. Tapi Di kursi roda. Tapi sehat. enggak di kursi biasa. Kursi biasa. Itu kan di kamar dahar, tapi untuk kamar tidur. Ini pertemuan setelah berapa lama? Ya kalau yang saya bicara ini ya sudah mungkin udah berapa tahun ya, sejak 2012 rekonsiliasi itu udah nggak pernah bicara saya dengan Sinuwun. Baru terus 2017 itu kita tidak boleh masuk, itu ya baru ini. Berarti Itu. 11 tahun kira-kira. Ya, saya kan
berkali-kali bludus masuk sini. Saya minta sama polisi waktu itu yang menuntuti saya masuk itu. Saya hanya ngomong, saya tuh pengen ketemu dengan Sinuwun, saya pengen bicara dengan Sinuwun. Itu. Jadi sebetulnya mungkin selain persoalan rekonsiliasi juga kangen juga ya. Ya pasti. Kemarin tuh mau tindak jagung aja saya lihat dari jauh gitu, saya lihat keadaannya sudah seperti itu gitu. Tapi ya mestinya harusnya ya pihak yang selama ini menghalang-halangi dan merangkul gitu. Apapun kan kita itu kan orang ngerti sesuk apa sok ben gitu ditimbali Gusti Allah gitu kan. Semua kan harus diestafetkan di keraton itu, tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Dan itu juga semua sesuai dengan paugeran yang sudah ada gitu. Jadi yang dari pihak lembaga Dewan Adat Hanya saya. Oh, hanya Saya. jadi Belum nanti tahap berikutnya gitu. Terus ini yang agenda yang utama adalah untuk ketemu Pak Gibran gitu. Bahwa kita dengan Sinuwun itu sudah nggak ada apa-apa. Pemerintah kalau mau bangun, ayo mana yang mau dibangun gitu. Terus yang tahap kedua mau ada upacara tinggalan Jumenengan itu ulang tahun kenaikan tahta. Itu kalau nggak keliru tanggal 16 Februari. Saya tadi sudah ngomong udah nendalem mboten sah galih, nanti saya semua yang menyiapkan gitu. Karena sejak dulu saya ngadeni bapak saya untuk ulang tahun kenaikan tahta bapak itu sejak tahun 82 itu. Kalau untuk tadi bicara revitalisasi kan mungkin ada tata administrasi negara seperti harus membentuk badan pengelola. Kalau dari pihak lembaga Dewan Adat seperti apa? Ya sebetulnya sebelumnya kan sudah dengan lembaga yang ada. Jadi waktu kita tanggal 15 tidak boleh, itu tanggal 12 itu malah kita baru terima penyerahan proyek itu dari PUPR gitu. Jadi berjalan baik gitu. Nah, ini ya pastinya akan kembali ke situ lagi gitu. Dan juga sesuai dengan Perpres 29 tahun 64 bahwa seluruh kebutuhan keraton itu dipenuhi oleh negara. Tapi dengan mekanisme ada badan pengelola itu tadi gimana? Badan pengelola kan tinggal saya yang kerja. Maksudnya ada badan yang di bawah kementerian langsung itu atau gimana? Nah itu bekerja dengan lembaga adatnya keraton kan. Nah, jadi nggak masalah, dari dulu juga begitu. Jadi mengikuti administrasi ya? Iya pasti gitu. Bahkan kita juga nggak ikut tender kok. Kita tahu-tahu ini sudah seperti ini, terus kita hanya melihat memberikan persetujuan grand design-nya itu seperti apa. Jadi kalau tadi Saya Sinuwun dampingi istrinya, terus Mbak Heni. apa tadi pertemuan juga berlangsung dengan haru? Ya, Iya. Sinuwun nangis, saya ya lulus saja, pun nggak mas mboten sah nuwun, ndak bakalan mboten sah menggalih ke saya itu jelek gitu. Saya nggak mungkin akan ngapa-ngapa ke Kamas, Kamas itu kan yang menunjukkan kita semua. Akhirnya membuat bertemu bisa ketemu itu apa sih? Jadi ini Mbak Heni kan intens banget dengan saya. Udah Mbak Heni kalau yang bisa diajak ngomong Mbak Heni ya Mbak Heni juga bisa enggak. Karena dari siapa-siapa kita mentok terus kan. Ya alhamdulillah hari ini tadi ada Pak Kapolres datang ke Sinuwun terus ke saya. Intinya Mas Gibran mau membangun keraton tapi harus ada persetujuan dua belah pihak, yaitu Sinuwun dan saya. Kok saya dipihakkan ya, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Oke kalau begitu apa yang dilakukan Mbak Heni terus diiyakan oleh Sinuwun. Baru tadi habis luhur nih Mbak Heni. Habis asar. Enggak, belum waktu iya dikasih waktu setelah asar itu kan sebelum luhur gitu. Nah itu terus ya sudah kita nunggu sampai akhirnya jam 3:30 tadi kita masuk. Tapi apa Gus yang membuat yang kemarin-kemarin nggak bisa mentok terus akhirnya sekarang menjadi bisa? Ya, kalau saya melihatnya ada pihak-pihak yang memberi masukan ke Sinuwun itu salah. Tetapi ini enggak,
udah nggak usah dibahas. Saya tadi juga gitu pun, pokoknya nggak usah ngendikan sing diingi-ingi. Sekarang ini ke depan bagaimana ya sinuwun, pokoknya monggo kita apa dalam dosi saya gitu, saya layani. Pembagian pengelolaan seperti apa? Ya tidak pembagian pengelolaan, keraton sudah ada lembaganya kok, meskipun berjalan sesuai apa adat itu. Yang penting laporan Yang, sampai. yang penting pokoknya sinun itu diberi laporan, diberi walaupun dulu juga selalu kita beri laporan, tapi mungkin ya laporannya nggak sampai ke situ. Tapi ada Purboyo apa nemui saya datang, terus waktu kita mau apa pulang ya mau keluar ya diantar gitu. Pinten menit Gusti pertemuan kalau Ya bangsa hampir 1 jam. semuanya. Oke, hampir 1 jam. Oke, nanti foto saya bagi ke Mas Roes ya. Oh, ya. Oke. Kalau yang punya Matur nuwun nggih, Mas nggih. Pokoknya doa ya semua jenengan ya jadi enak. Ceritakan. Manusun. Ini bukan pertemuan, akan tetapi Gusti Mung itu sowan pada Sinuwun. Dan sudah selayaknya bahwa seorang Sentono ataupun adiknya itu sowan ketemu sama Sinuwun, Raja Keraton Kasunanan Surakarta Ningrat. Ya. Sore ini memang Gusti Mung sowan, tadi direkne oleh Kanjeng Wiro dan beberapa ini, tapi yang masuk ke dalam Palerman yang dalam Sasana Narendra masuk ke ruangan cuma Sinuwun, Gusti Mung saja yang sowan gitu, dan masuk ke dalam. Itu ada Ibu Ratu juga nggih? Wonten Gusti Kanjeng Ratu Pakuwono, Gusti Kanjeng Adipati Anom Temanggunagara. Jangan nulis Purboyo melih ya. Mohon teman-teman media jadi menempatkan bahwa beliau Adipati adalah Anom, Gusti Adipati Anom Temanggunagara. Nanti tidak multi tafsir katanya. Lalu kalau dengan pertemuan ini apakah ini juga apa artinya melunak gitu apa yang selama ini agak bersih tegang gitu? Sebenarnya gini kan, di dalam keraton itu ketika mengikuti alurnya, bagaimana tata caranya, sebenarnya nggak ada yang akan bersih tegang gitu. Jadi menghormati otoritas Sinuwun sebagai raja. Oh, mana ketika Sinuwun itu sebagai kakak atau sebagai orang tua, seperti itu. Jadi sekali lagi, keraton secara kelembagaan tolong dipisahkan nggih. Keraton itu bukan ormas, tapi keraton itu secara kelembagaan itu bukan LDA nggih. Jadi keraton secara kelembagaan itu adalah Keraton Surakarta secara kelembagaan yang diakui oleh negara, oleh pemerintah itu. Pimpinannya adalah SISKS Pakubuwono ke-13. Ketika pihak-pihak yang mau mengadakan apa di dalam otoritasnya keraton, ya seyogyanya dan sudah seharusnya atas seizin beliau gitu loh. Kan sudah gitu loh. Dan sore ini alhamdulillah Gusti Mung sowan ke Sinuwun, ya kita bersyukur gitu loh. Masalah pembicaraan apa, bagaimana dan lain sebagainya ya kita ikuti prosesnya, kita ikuti bagaimana nanti ngaten. Oke, ke depan akan seperti apa? Berarti nanti belum ada kejelasan nggih, akan menunggu dawuh Sinuwun nggih. Mboten, nggih menunggu dawuh Sinuwun. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah pertemuannya berjalan lancar gitu. Dan apa namanya baik gitu loh. Mengenai apa dan bagaimana dan isinya apa, ya saya belum bisa menyampaikan. Tadi kalau nggak salah ada kan nopo Bu Herni. Bu Heni itu kalau itu dalam di silsilah keraton itu pripun kalau hubungannya dengan Sinuwun kerabat gitu. Jadi Bu Heni itu masih kerabat gitu, kerabatnya keraton, karena yang beliau itu
Raden Panji Suroso, Gubernur Jawa Tengah pertama, dan sempat jabat berapa kali jadi menteri ya, RP Suroso, yang namanya Raden Panji itu kan berarti kan kerabat. Gitu. Siap. Itu kalau nunjuk asma jangkepipun sinten nggih Bu Herni ini? Bu Heni, dicobi nggih, kalau WA nggih Mang. Oke, siap. Biar mboten klentu. Kanjeng Dani. Kanjeng, apakah bisa dikatakan selama mungkin hampir 6 tahun saat ada dinamika internal keraton yang selama ini sudah terjadi, dengan pertemuan ini apakah bisa dikatakan semua sudah selesai, sudah kembali ke seperti semula? Jadi sebenarnya gini, ketika orang menyikapi ini konflik internal dan lain sebagainya tidak sepenuhnya seperti itu. Ini lebih pada konflik keraton secara kelembagaan yang membawa ini ke konflik internal gitu. Tapi secara internal nanti selesai, itu juga akan selesai kok. Tadi saya sempat sekilas tahu bahwa ketika masuki ruangannya Sinuwun, Gusti Kursmurtiyah Gusti Mung juga ngaras, atur sembah pada sampean dalam yang Sinuwun, cium tangan dan lain sebagainya. Itu sebagai tanda juga bahwa memang beliau masih mengakui bahwa Sinuwun itu sebagai seorang raja, bahwa Sinuwun itu sebagai kakak, bahwa Sinuwun pengganti orang tuanya dan lain sebagainya. Semoga dengan seperti ini itu bisa mendinginkan banyak hal, mendinginkan semua, dan proses akan berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Siap. Kanjeng. Siap. Wis, cukup. Jadi mengembalikan semua pada posisinya seperti itu. Siap. Karena sekali lagi saya kenapa tidak mengatakan kata mediasi, karena dengan raja itu tidak mediasi, kan, tapi sowan pada Sinuwun untuk menyampaikan apa seperti apa, bagaimana seperti itu. Siap. Kalau tadi Sasono Narendra nggih, tempat ruang pertemuannya nggih? Iya, di Sasono Narendra. Itu ruangan nopo nggih? Untuk apa gitu biasanya? Itu tempat kediaman Sinuwun. Siap. Diterima di Palermannya Sinuwun, di tempat pribadinya Sinuwun. Di kediaman pribadi ya. Selaku keluarga. Siap. Itu memang tempat biasa Sinuwun menerima tamu ngoten nggih atau pripun? Tidak. Yang Sasono Narendra untuk menerima tamu, akan tetapi di ruangan tamu. Atau mungkin di teras Narendra. Tapi ini tadi bukan di situ, akan tetapi di tempat privatnya Sinuwun, ruang pribadinya Sinuwun. Enggak semua orang ya berarti yang bisa masuk akses itu ya, memang untuk tamu-tamu khusus mungkin nggih sampai ruang pribadi itu. Untuk keluarga. Oke, siap. Untuk keluarga yang benar-benar siap. Sementara niku Kanjeng Dani Rin. Terus antara Gusti Mung dengan Sinuwun itu kan satu ayah satu ibu. Iya. Mohon Didiano itu. Siap. Jadi kenapa saya lebih prefer menggunakan kata sopan gitu loh. Oke, siap. Kalau mediasi itu kan berarti konflik yang luar biasa yang sampai dasar itu antara musuh dengan musuh gitu. Ini bukan kok gitu loh. Iya. Kenapa saya awal itu kok katanya mediasi di kantor polisian, bukan. Oke lah, biarkan berjalan, biarkan dan diselesaikan secara ayam tentrem seperti ini. Siap. Sementara niku Kanjeng Dani matur nuwun sangat atas wawancara.